Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ketemu lagi dengan kami di channel Muhammad Rashid. Ulama atau wali adalah orang yang kita hormati sebagai tokoh agama Islam. Kita sebagai umat Islam harus menjunjung tinggi para ulama atau wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita terjerumus oleh setan untuk membenci atau menghinanya. Baru-baru ini di media sosial ramai pendemo yang membakar spanduk Habib Rizik Syihab yang gak bisa dibakar. Kami akan membahas orang yang mencaci dan menghina ulama, su'ul khotimah balasannya di akhir hayat. Kita mengetahui bersama bahwa ulama itu merupakan wakil atau delegasi Rasul dalam menyampaikan risalah dan fatwa untuk umat. Mereka para ulama mewariskan ilmu sebagai pewaris Nabi. Hal ini dijelaskan dalam hadis baginda Nabi Muhammad. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sungguh para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Sungguh mereka hanya mewariskan ilmu, maka barang siapa mengambil warisan tersebut, ia telah mengambil bagian yang banyak. Tirmizi, Ahmad, Ad-Darimi, Abu Dawud. Bukan hanya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga meninggikan derajat para ulama sebagai ahli ilmu. Ini sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya yang berbunyi, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Al-Mujadilah halaman 58-11. Jelas menghormati orang alim sebagai suatu anjuran yang harus kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini Tawas pun berkata, termasuk sunnah yaitu menghormati orang alim. Kitab Jami Bainil Ilmi wa Fadhili karangan Ibnu Abdir Bar. Terkadang ada di antara kita yang senang untuk mencaci maki para ulama dengan bermacam modus, membuat cerita fiktif dengan sasaran dan maksud menghinakan ulama, menulis di dinding medsos dan bermacam bentuk lainnya dengan sasaran sebagai istihzah. Abu Al-Sanah Syihab Al-Din Al-Sayyid Mahmud Al-Alusi Al-Baghdadi atau akrab dan populer ulama muda itu dengan nama Al-Alusi mengomentari tentang pengertian ihtija. Di sini dalam karyanya Ruhul Ma'ani, istihza artinya merendahkan dan mengolok-olok. Al-Ghazali menyebutkan makna istihza yaitu merendahkan, menghinakan, dan menyebutkan aib dan kekurangan supaya orang lain menertawainya. Bisa jadi dengan perkataan dan bisa dengan perbuatan dan isyarat. Kitab Ruhul Ma'ani, Abu Al-Sana Syihab Al-Din Al-Sayyid Mahmud Al-Alusi Al-Baghdadi, halaman 158. Berdasarkan nas-nas di atas, jelaslah bahwa kewajiban setiap muslim terhadap para ulama dan orang-orang soleh adalah mencintai dan menyukai mereka, menghormati dan memuliakan mereka, tanpa berlebih-lebihan atau merendahkan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Mengolok-olok ulama dan orang-orang soleh, mengejek atau melecehkan mereka tentu saja bertentangan dengan perintah untuk mencintai dan memuliakan mereka. Melecehkan ulama dan orang soleh sama artinya dengan menghina dan merendahkan mereka. Kitab Jami Ulum wal Hikam karangan Ibnu Rajab, halaman 334. Imam Mula Ali bin Sultan Al-Harawi Al-Qari Mala Ali Al-Qari ketika menjelaskan tentang orang yang melecehkan ulama dengan sindiran menyebutkan betapa buruk penampilannya, memotong kumis dan melipat sorban di bawah dagu. Maka beliau mengatakan, perkataan itu termasuk kufur karena isinya melecehkan ulama.
yang sama artinya melecehkan para nabi, karena para ulama adalah pewaris para nabi. Memotong kumis adalah salah satu sunnah para nabi. Menganggapnya buruk adalah kufur, tanpa ada perselisihan pendapat di antara ulama. Kita sebagai umat Islam dilarang mencela kepada sesama, terlebih kepada pewaris Nabi Muhammad SAW. Janganlah ulama yang berjuang dalam menegakkan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, meskipun kita tidak memuliakan mereka sebagai orang yang telah dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimalnya tidak menghina baik dengan bergibah dan lainnya. Sosok ulama merupakan wali Allah, dan menghinakan mereka menandakan sang penghina telah menabuh perang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman, barang siapa memusuhi waliku, maka sesungguhnya aku menyatakan perang terhadapnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Mereka yang seakan merasa sangat lezat dengan menggibah para ulama, tentu saja efek negatif dan akibat buruk akan dirasakan oleh mereka pencela baik di dunia, terlebih di akhirat nanti. Salah satu di antara sekian banyaknya yang akan dirasakan oleh pencela dan penghina ulama, akhir hidup mereka akan berujung dengan titel su'ul khotimah, akhir kehidupan yang jelek. Na'udzubillah min zalik. Pernah diceritakan pada zaman dulu salah seorang bernama Al-Qadhi Az-Zubaydi, ketika dia meninggal dunia lisannya berubah menjadi hitam. Hal ini disebabkan beliau semasa hidupnya suka mencibir salah seorang ulama terkemuka di dunia Islam, Al-Imam An-Nawawi. Beranjak dari itu, mari kita menghormati ulama sebagai warisatul anbiya dan mengajak diri dan keluarga serta masyarakat untuk tidak ikut mencaci ulama baik secara langsung maupun tidak langsung. Sekali lagi kita doakan ulama dan guru kita diberi sehat walafiat dan umur panjang dan berkah demi pengabdiannya untuk umat. Dan kita semua memberikan siraman ilmu demi tegaknya panji aswaja menuju negeri bildatun taibatun warabul kofur. Amin. Amin. Amin ya robbal alamin.